Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Siapa Pak? Baik, kakak kelas siapkan dulu kelasnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Salatul Naisra, Adil, Pak. Anissa, Ada Pak. Mega Satri, Suci, Ada Pak. Nabila, Ada Pak. Toha, Dewa. baik. Masih ada yang belum diabsen Pak. Siapa? Vincent Pak. Kami juga belum Pak. Oh, masih ada yang belum panggil ya? Iya Pak. Kami Pak. Kok gak ada nama kamu di absen saya? Lama dia masuk yang Pak ke kelas. Dia pindah dari DBIB 2 Pak. Iya. Oh, anak pindahan. Iya Pak, dari kelas sebelah Pak. Iya. Seharusnya kalau pindahan tuh perkenalan dulu ya Pak. Iya boleh oke. Iya Pak. Silakan. Di sini aja Pak. Enggak, di depan aja ya. Di depan ya Pak. Ya Pak. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Azhar Rashida, biasa dipanggil Fahri. Saya pindah dari kelas DPB 2 ke DPB 1 ini. Sekian pendapat saya. Saya Fahri. Halo. Sekian Pak. Baik, silakan duduk kembali. Fakri, Iya Pak. kamu sudah tahu Bapak di sini mengajar mata pelajaran apa? Belum Pak. Baik ya. Nanti ya soal catatannya boleh tanya sama teman-temannya ya. Baik Pak. Baik, Bapak di sini akan melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau yang biasa disingkat dengan K3LH dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Ada yang tahu apa itu K3LH? Keselamatan, kesehatan, dan Oh, lingkungan hidup. enggak, itu kepanjangannya dong. Baik. K3LH adalah suatu kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan cara mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Upaya pencegahan berupa upaya untuk mengurangi atau meniadakan terjadinya kondisi atau keadaan bahaya, baik pada orang, peralatan, mesin, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi maupun pada lingkungan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Pekerjaan konstruksi adalah semua atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan dalam jangka waktu tertentu. Adapun definisi K3LH dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan K3LH
adalah suatu kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan cara mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja pada pekerjaan khusus. Keselamatan kerja. Baik, selanjutnya ada keselamatan kerja. Yang pertama yaitu ada prosedur keselamatan kerja. Pak, boleh izin ke sebentar Pak? Silakan. Pak. Cara mengangkat barang dengan cepat dan benar belum tentu diketahui semua orang. Ketidaktahuan tentang cara mengangkat barang dengan cepat dan benar dapat mengakibatkan terjadinya cedera punggung. Cedera punggung dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik ketika bekerja dengan posisi duduk, mengangkat beban, membawa beban, membungkuk, mengambil file di meja nyetrika, mencuci piring di wastafel, ataupun ketika tidur. Sekitar 80% popularitas Sekitar 80% popularitas orang dewasa memiliki kondisi fisik yang rentan mengalami cedera punggung. Adapun cara-cara mengangkat barang yang benar yaitu yang pertama, angkatlah dengan benar agar tulang punggung Anda tetap baik. Angkatlah seperti atlet tukang angkat besi. Yang pertama caranya yaitu tulang punggung harus lurus, posisi punggung miring tetapi kepala tegak. Angkatlah mulai dari posisi berjongkok. Sedapat mungkin angkatlah barang dekat badan. B. Banyak kelainan pada punggung yang disebabkan oleh kesalahan ketika mengangkat beban. Jangan mengangkat dalam keadaan membungkuk. Ketika mengangkat sambil membungkuk, tulang rawan bagian belakang akan ditarik dengan bagian depan dan tertekan sehingga menyebabkan sakit. Mengangkat sambil membungkuk bisa dilakukan untuk beban ringan. Ketika mengangkat beban berat, tulang rawan Anda akan tertarik. Itu yang bisa menyebabkan Anda jadi Selanjutnya, identifikasi potensi bahaya. Bahaya fisik. Mesin tanpa pengaman, permukaan licin, dan suhu ekstrim. Ketiga bahaya fisik tersebut dapat menyebabkan bahaya pada nyawa seseorang. Karena mesin tanpa pengaman bisa menyebabkan tangan putus atau lainnya. Permukaannya licin seperti lantai bisa menyebabkan tulang pantat, tulang ekor kita kena saat kita terjatuh atau bagian tubuh lainnya. Dan adapun bahaya non fisik seperti paparan bahan beracun, debu dan asap berbahaya. Sorry ya. Ini kendala. Tidak apa-apa ya. Kan Bapak baca ya. Baik, Bapak lanjut ya. Bahaya non fisik yaitu paparan bahan beracun, debu dan asap berbahaya, penyimpanan bahan berbahaya. Bahaya non fisik ini seperti sering terjadi pada tempat
produksi bahan kimia. Karena di sana banyak terdapat zat-zat kimia yang berbahaya untuk makhluk hidup. Dan identifikasi bahaya limitan yang pertama yaitu bahaya ergonomi. Yang pertama, postur kerja salah, pengangkatan beban berlebihan, pengaturan alat kerja kurang tepat. Selanjutnya bahaya psikososial. Yang pertama stres kerja, yang kedua berlebihan konflik, yang ketiga jam kerja yang panjang. Dan selanjutnya yaitu penggunaan perlengkapan ketiga. Anda perlu saat bekerja pada proyek atau konstruksi bangunan harus menggunakan ketiga untuk keselamatan dan keamanan pada tubuh masing-masing ya. Karena bekerja di proyek konstruksi tidak hanya sekedar bekerja untuk menghasilkan bangunan berkualitas tinggi, tetapi ada sisi lain yang wajib diperhatikan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Karena bangunan itu akan melibatkan banyak nyawa yang setiap jiwanya perlu dijaga keselamatannya. Setiap tukang bangunan, karyawan kontraktor, maupun setiap pihak yang beraktivitas di area pembangunan wajib mengenakan macam-macam alat pelindung. Bekerja proyek agar aman, sehat dan selamat. Yang pertama yaitu ada helm yang terbuat dari mika. Pada bagian dalam diberi tali peredam. Helm harus sesuai dengan SNI. Yang kedua, kacamata keselamatan. Yang ketiga, sepatu kerja. Yang keempat, sarung tangan protektif. Yang kelima, peredam suara. Yang keenam, masker proteksi mulut dan hidung. Yang ketujuh, pakaian kerja. Yang kedelapan, jas hujan. Dan adapun yang terakhir, teknologi yang mendukung untuk K3. Yang pertama, autoaviasi. Gunanya untuk kurangi risiko manual dan kecelakaan. Yang kedua yaitu sensor keavianan. Gunanya untuk mendeteksi bahaya secara real time. Dan yang ketiga yaitu aplikasi mobile. Gunanya untuk pelaporan insiden cepat dan mudah. Baik, cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk tugas pada pertemuan minggu ini nanti Bapak share di grup WA dan kumpulkannya minggu depan. Kumpulkan pada satu orang ya. Tunjuk siapa yang kumpulkan satu orang, letak saja di meja Bapak. Baik, Toha, silakan siapkan dulu kelasnya. Pulang. Ya, gerak. Syukur mulai. Baik, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.